Pemirsa, sebelum gencatan senjata diumumkan, Iran sudah melancarkan 99 kali gelombang balasan terhadap agresor AS Zionis. Serangan itu berhasil menargetkan sejumlah titik musuh. IRGC menuliskan pada rudalnya, di Gedung Putih menjadi seorang penjahat bukanlah sebuah hinaan, tetapi itu adalah standar kualifikasi. Pesan lain yang terlihat pada rudal-rudal berbunyi, Amerika akan dihancurkan oleh Trump sendiri, yang ditulis di samping gambar Trump dengan kumis gaya Hitler. Iran mengumumkan penggunaan pertama kalinya rudal dari peluncur bipod atau dua kaki dalam perang yang dipaksakan. Iran menghantam lebih dari 40 titik di bagian tengah dan selatan wilayah pendudukan Zionis dalam gelombang 99 operasi Janji Sejati 4. Gelombang 99 diluncurkan dengan sandi ya Fatima Al-Zahra dan didedikasikan untuk para guru serta profesor yang terhormat. Iran menghantam lebih dari 30 titik di Rishon LeZion dan Petah Tikva, serta Be'er-Sheva, Dimona, Arad, Kiryat Gat, dan Al-Fahim di wilayah Negev, serta hampir 10 titik di Tel Aviv. Iran juga menyatakan telah menghantam sebuah kapal kontainer Zionis, serta kapal induk CVN-72, teroris Amerika di Samudra Hindia. IRGC menegaskan para pemimpin Amerika yang bodoh yang telah menyerahkan seluruh kepentingan mereka demi kaum Zionis tidak memiliki kemampuan untuk memperkirakan aset penting mereka yang berada dalam jangkauan Iran. Dalam operasi yang didedikasikan untuk para martir dari komunitas Yahudi dan Kristen, Iran juga menyerang pangkalan dan kepentingan Amerika Serikat di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz, serta pusat-pusat konsentrasi militer dan kendali komando Zionis, rudal balistik, rudal jelajah, dan drone serang. Iran juga menargetkan industri petrokimia Zionis di dekat Dimona, serta markas besar tentara teroris Amerika Serikat di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Iran turut menyerang kompleks petrokimia terbesar dari perusahaan Amerika Sadara, ExxonMobil, dan Dow Chemical di wilayah Al-Jubail, Arab Saudi, serta kompleks petrokimia besar Amerika Chevron Phillips di Al-Juaimah di Arab Saudi. Serangkaian serangan rudal Iran menghantam sejumlah wilayah pendudukan Zionis beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Polisi dan tim medis dikerahkan di Tel Sheva di wilayah pendudukan Zionis di selatan, menyusul serangan rudal Iran dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Sejumlah kendaraan juga mengalami kerusakan, dilaporkan 3 orang terluka dalam insiden ini. Tel Sheva dikelilingi oleh instalasi militer Zionis karena lokasinya yang berada di Gurun Negev yang merupakan pusat kegiatan pasukan penjajahan Israel. Sementara itu, rezim Zionis mengklaim rudal Iran berhasil dicegat di langit Tel Aviv pada Rabu dini hari. Namun kehancuran terlihat di sejumlah titik di Tel Aviv. Momen ini terjadi tepat ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sementara selama 2 pekan melalui media sosial. Pengumuman disampaikan kurang dari 2 jam sebelum batas waktu yang ia tetapkan sendiri bagi Iran untuk mencapai kesepakatan. Sebuah bangunan di Petah Tikva runtuh, satu bangunan lainnya mengalami kerusakan parah. Sejumlah kendaraan juga rusak, bahkan ada yang atapnya hancur akibat tertimpa puing bangunan. Meski menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan, otoritas Zionis menyebut tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petah Tikva merupakan salah satu pusat industri dan teknologi utama Zionis yang memiliki peran strategis dalam rantai pasokan militer. Serangan udara Zionis Israel menghantam kuil Yahudi di Tehran, Iran pada Selasa dini hari. Serangan itu mengakibatkan kerusakan parah di sinagog tersebut, termasuk menghancurkan sejumlah kitab suci Yahudi. Sinagog Yahudi Rafinia di pusat kota Tehran hancur akibat serangan udara Zionis pada Selasa sekitar pukul 3 pagi. Kepala Asosiasi Yahudi sekaligus perwakilan Yahudi di Parlemen Iran, Homayun Sameh, mengungkapkan bangunan sinagog hancur dan semua benda suci serta harta benda di dalamnya musnah sepenuhnya.
Kitab-kitab suci umat Yahudi juga hancur akibat serangan brutal Zionis Israel. Homayun menyatakan kuil Yahudi ini salah satu sinagog tertua yang tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga nilai sejarah bagi komunitas Yahudi Iran dan bangsa besar Iran. Komunitas Yahudi Iran pun mengutuk tindakan tidak manusiawi rezim Zionis yang dilakukan pada hari libur Yahudi. Populasi Yahudi di Iran berkisar antara 8 hingga 10 ribu orang dengan lebih dari separuhnya tinggal di ibu kota Iran, Tehran. Rakyat Iran terus menunjukkan keteguhannya terhadap agresi Amerika Serikat Zionis. Sebelum gencatan senjata diumumkan, rakyat Iran membentuk rantai manusia untuk melindungi infrastruktur sipil yang menjadi sasaran serangan AS Zionis. Rakyat Iran berbondong-bondong datangi jembatan putih Afas di selatan Iran. Aksi ini dilakukan sesaat setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menyerang jembatan-jembatan di Iran. Warga berbaris membentuk rantai manusia demi melindungi infrastruktur sipil dari kejahatan agresor AS Zionis. Warga juga membentangkan bendera Republik Islam Iran dalam aksinya ini. Para pelajar di Iran juga membentuk rantai manusia di jembatan Despol yang bersejarah. Mereka ingin menunjukkan bahwa rakyat Iran yang heroik tidak akan gentar dengan ancaman dan tekanan musuh. Para pelajar menyatakan mereka tidak takut dan akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Islam Iran. Tidak hanya di jembatan-jembatan, warga Iran juga membentuk rantai manusia di depan pembangkit listrik di Kazerun, Provinsi Fars. Pembangkit listrik juga menjadi sasaran serangan yang sempat diumumkan oleh Donald Trump dalam ancamannya sebelum akhirnya menerima 10 tuntutan Iran. Musisi Iran Ali Gamsari dalam 2 hari berturut-turut memainkan lagu Watan atau Tanah Air di dekat pembangkit listrik terbesar di Damavand, menyusul ancaman Trump yang hendak mengebom pembangkit listrik di penjuru Iran. Komposer Iran ini menyatakan ingin mencegah serangan agresor terhadap infrastruktur Iran. Ali mengatakan musik adalah lentera dan cahaya kehidupan manusia. Dan dengan gerakan ini, Ali mencoba menarik perhatian pada pentingnya melestarikan infrastruktur vital sehingga tidak ada lampu rumah yang padam di tengah agresi AS Zionis. Sebelumnya, Dewan Pemuda Iran Ali Reza Rahimi turut menyerukan para pemuda untuk melindungi infrastruktur sipil menyusul ancaman Trump. Militer Iran juga memperingatkan bahwa serangan terhadap target sipil akan dibalas dengan respons berlipat ganda. Pemirsa, AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan pada hari Selasa, hampir 1 jam sebelum tenggat waktu Donald Trump untuk membumi hanguskan Iran berakhir. Dalam kesepakatan ini, Iran setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz untuk sementara. Saat Trump mengumumkan penangguhan rencana eskalasi serangan di seluruh Iran, ia menyebut telah menerima 10 poin tuntutan Iran. Iran hanya akan menerima pengakhiran perang setelah detail-detail diselesaikan. Sesuai dengan rencana perdamaian, 10 poin yang dilaporkan telah diserahkan ke Gedung Putih melalui perantara Pakistan. Daftar ini mencakup beberapa syarat yang sebelumnya selalu ditolak Amerika Serikat. Di antaranya penghapusan semua sanksi primer dan sekunder terhadap Iran, kontrol berkelanjutan Iran atas Selat Hormuz, menjamin hak pengayaan nuklir Iran, penarikan militer Amerika Serikat dari Timur Tengah, penghentian serangan terhadap Iran dan poros perlawanan, pencairan aset-aset Iran yang dibekukan. Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk membuat kesepakatan tersebut mengikat secara hukum. Rezim Zionis menyatakan mendukung keputusan Amerika Serikat menunda serangan 2 pekan. Tapi faktanya Zionis masih menyerang Iran dan Lebanon.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan gencatan senjata ini termasuk di Lebanon dan seluruh tempat. Pengumuman gencatan senjata ini direspon oleh sejumlah kalangan, termasuk jurnalis Amerika Ethan Levins, menyatakan bahwa Iran telah selamat dari perang Epstein. Bahkan Senator Chuck Schumer mengaku senang Trump akhirnya mengalah dan mati-matian mencari jalan keluar dari gertakan konyolnya. Senator Chris Murphy menyoroti Trump yang setuju untuk memberikan kendali atas Selat Hormuz kepada Iran, dan hal itu adalah sebuah kemenangan bersejarah bagi Iran. Sementara jurnalis dan aktivis Inggris Owen Jones menyatakan ini adalah kegagalan strategis terbesar Amerika sejak kemunculannya sebagai negara adidaya. Analis Amerika Ron Filipkowski menulis sarkas bahwa tidak ada pergantian rezim dan menyindir Trump yang menyebut tidak akan ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat. Hasilnya, Amerika Serikat kini telah menyerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.